Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas seminar proposal pada hari ini 7 Juni 2023. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-10 ya, dimana di sini kita akan mulai mempelajari cara penulisan isi dari proposal. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan nanti rekan-rekan semua ya setelah mengikuti kelas memahami dan mampu menyusun ya, karena memang tujuannya adalah tujuan akhirnya nanti rekan-rekan mampu menyusun proposal dengan baik dan benar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini adalah memahami dan mampu menyusun yang pertama latar belakang masalah, kemudian yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, kemudian yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah spesifikasi produk. Nah, untuk pembahasan terkait dengan latar belakang, identifikasi, sampai dengan spesifikasi produk akan dibuat menjadi 2 sesi atau 2 pertemuan. Ya, jadi pertemuan di kali ini dan pertemuan minggu depan. Gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu mengenai apa sih yang akan dibahas atau apa sih yang nantinya rekan-rekan tulis ya pada setiap subbab tersebut. Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya akan memberikan contoh dari proposal angkatan sebelumnya ya. Ini sebagai referensi nanti apakah yang rekan-rekan sudah tulis ya. Saya harapkan setelah pertemuan kali ini rekan-rekan langsung menyusun ya latar belakang proposalnya sampai dengan spesifikasi produknya. Nah, nanti di pertemuan minggu depan bisa disesuaikan sudah sesuai belum ya dengan contoh yang disajikan gitu ya. Baik, kita masuk dulu pada latar belakang masalah. Nah, di sini terkait dengan latar belakang ya. Nah, ini kurang L ya judulnya ya. Latar belakang masalah. Nah, ini berkaitan dengan penulisan masalah. Ya, penulisan masalah apa yang rekan-rekan temukan ya di lokasi penelitian yang rekan-rekan gunakan ya. Nah, ini masalah yang ada atau masalah yang timbul itu diuraikan secara jelas dan didukung oleh data. Pengamatan dan penalaran yang mantap ya. Kemudian uraian subbab ini berisi tentang berbagai sistem, mengapa topik tersebut cukup penting untuk diteliti. Dikaitkan dengan ruang lingkup pemanfaatan atau pendaya gunaan teknologi komputer, teknologi telekomunikasi, multimedia, desain grafis, atau perkembangan teknologi informasi pada umumnya. Uraikan berbagai masalah yang melatar belakangi mulai dari yang bersifat umum hingga persoalan yang terkait langsung dengan masalah yang akan diteliti. Nah, ini ya, jadi di dalam latar belakang ini nanti ada pembahasan permasalahan secara umum terkait dengan topik yang akan diteliti oleh rekan-rekan, kemudian masuk pada permasalahan khusus. Nah, ini berkaitan dengan lokasi atau di mana rekan-rekan melakukan penelitian. Jadi masalah apa yang ditemukan gitu ya. Jadi yang harus rekan-rekan lakukan adalah untuk mencari tahu apa sih masalah yang ada. Nah, ini rekan-rekan harus melakukan observasi ya. Melakukan observasi ya, melakukan wawancara ya. Kemudian juga untuk mencari permasalahan secara umum, rekan-rekan bisa melakukan studi literatur ya, baik melalui jurnal ya atau artikel dan buku. Gitu ya. Jadi untuk mencari masalah secara umum atau permasalahan global terkait dengan topik yang rekan-rekan teliti, nah itu rekan-rekan dapat peroleh melalui jurnal atau artikel. Gitu ya. Nah, ini ya biasanya atau secara umum di dalam latar belakang ini poin-poin yang harus rekan-rekan tuliskan ya, diantaranya adalah
Pembahasan topik secara umum. Ya, jadi misalnya rekan-rekan membahas mengenai sistem informasi akuntansi ya pada misalnya CVA. Nah, jadi rekan-rekan bahas dulu secara umum ya, sistem informasi saat ini atau perkembangan sistem informasi saat ini seperti apa. Kemudian implementasi sistem informasi di dalam perusahaan seperti apa. Ya, karena Anda melakukan riset misalnya di CV kan tadi saya sebutkan. Nah, jadi implementasi sistem informasi di dalam perusahaan saat ini seperti apa. Nah, kemudian apakah semua perusahaan ya sudah mengimplementasikan SI? Nah, itu bisa menjadi permasalahan ya. Misalnya rekan-rekan melakukan riset di salah satu UMKM. Nah, permasalahan secara umum Anda bisa ambil misalnya apakah UMKM ya di daerah tersebut atau di wilayah tersebut sudah menerapkan sistem informasi akuntansi. Nah, itu ya. Nah, Anda bisa dapat informasinya dari mana? Dari penelitian sebelumnya ya, atau dari jurnal atau dari artikel ya yang sudah diteliti oleh para peneliti di tahun-tahun sebelumnya. Jadi rekan-rekan bisa cari tahu bagaimana sih implementasi SI di dalam UMKM ya. Apakah semua UMKM itu sudah menerapkan SI atau sudah tetapi belum optimal dalam menggunakannya. Nah, itu Anda rekan-rekan bisa bahas ya di dalam pembahasan secara umum. Nah, kemudian ini permasalahan terkait dengan topik secara umum yang tadi ya. Jadi secara umum ini penerapan SI gimana sih di dalam misalnya tadi di dalam industri UMKM. Tuh. Nah, setelah rekan-rekan bahas mengenai topik penelitian secara umum, permasalahan terkait dengan topik secara umum, rekan-rekan bisa masuk pada profil singkat lokasi penelitian. Ya, jadi rekan-rekan ini akan meneliti di mana. Ya, jadi setelah rekan-rekan bahas tentang permasalahan secara umum, kemudian rekan-rekan mulai masuk pada lokasi yang diteliti atau tempat yang diteliti oleh rekan-rekan. Itu ya. Jadi mulai diceritakan ya penelitiannya dilakukan di mana, ya kemudian skala usahanya seperti apa. Nah, itu rekan-rekan ceritakan lokasinya ada di mana, ya atau bergerak di bidang apa. Jadi secara singkat Anda jelaskan. Nah, selanjutnya masuk pada kondisi yang ada saat ini ya sesuai dengan topik yang diambil. Ya, misalnya tadi sistem informasi akuntansi ya. Nah, berarti Anda jelaskan bagaimana sih pelaporan atau penyusunan laporan akuntansi yang ada di dalam perusahaan tersebut saat ini. Gitu ya. Misalnya sistem pencatatannya masih dilakukan di dalam secara manual menggunakan buku misalnya ya. Atau sistem akuntansinya atau sampai dengan pelaporan nanti sudah dilakukan di dalam Excel misalnya. Nah, jadi Anda uraikan. Kemudian bagaimana prosedur yang ada ya atau prosesnya ya sampai dengan nanti menjadi laporan keuangan ya, atau misalnya perusahaan melakukan pencatatan tetapi pelaporannya misalnya hanya berbentuk laporan kas. Nah, itu Anda ceritakan ya. Kemudian siapa yang mengerjakan ya, kenapa membutuhkan siapa yang mengerjakan nanti berkaitan dengan hak akses ya di dalam sistem yang dikembangkan ya, karena di D4KA ini kan rekan-rekan harus menciptakan sebuah produk ya berupa aplikasi atau sistem. Nah, nanti ada namanya hak akses ya terkait dengan pengguna atau user di sistem tersebut. Ya, jadi Anda jelaskan juga siapa yang melakukan proses pencatatan ya, siapa yang melakukan otorisasi ya. Nah, itu Anda jelaskan kondisi yang ada saat ini. Nah, kemudian masuk ke pembahasan berikutnya ya, bisa masuk ke paragraf berikutnya. Rekan-rekan bisa jelaskan permasalahan apa yang muncul ya, permasalahan apa saja yang muncul dengan kondisi yang ada saat ini ya, atau proses yang berjalan saat ini. Ya, misalnya permasalahan yang muncul sering terjadinya salah tulis atau salah catat.
Gitu ya, karena misalnya manual tadi ya menggunakan pencatatan sampai pelaporannya menggunakan buku. Nah, jadi sering terjadi salah catat sehingga informasi yang dihasilkan kurang apa namanya ya, tidak sesuai ya, kurang sesuai dengan kondisi yang ada. Gitu ya. Atau misalnya prosesnya tadi merekap dari nota ya. Misalnya dari nota pembelian atau penjualan direkap ulang ya. Nah, itu misalnya sering terjadi kehilangan ya, kehilangan data gitu ya, atau kehilangan bukti. Nah, itu Anda rekan-rekan uraikan ya pada pembahasan terkait dengan permasalahan apa saja yang muncul. Gitu ya. Oh ya, kemudian di kondisi saat ini ya, naik lagi ke pembahasan sebelumnya. Nah, ini rekan-rekan juga perlu menambahkan bukti. Ya. Buktinya dapat berupa foto, ya, foto terkait dengan pencatatan yang ada saat ini. Itu ya. Jadi misalnya masih menggunakan apa namanya ya, pelaporannya masih menggunakan buku atau direkap di dalam buku ya secara manual. Nah, Anda fotokan ya buku atau bukti pencatatan yang ada saat ini. Nah, ini untuk memperkuat narasi Anda atau deskripsi Anda terkait dengan kondisi yang ada saat ini ya. Atau misalnya untuk mencatat persediaan ya, dicatat dulu di kertas ya, biasanya kan di kayak cuilan kertas gitu kemudian direkap ulang. Nah, itu cuilan kertasnya itu bisa dijadikan bukti ya bahwa pencatatan yang terjadi saat ini ya itu tadi menggunakan misalnya cuilan kertas kemudian direkap lagi ke buku ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai bukti. Jadi untuk memperkuat. Kemudian, nah, setelah membahas terkait dengan permasalahan yang muncul, ya rekan-rekan dapat membahas mengenai pemecahan masalah. Ya, nah ini yang menjadi tujuan dari penelitian rekan-rekan semua. Ya, bagaimana rekan-rekan memecahkan permasalahan yang dihadapi di lokasi penelitian atau di tempat Anda melakukan penelitian. Gitu ya. Jadi misalnya berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, ya, peneliti mengembangkan sistem informasi akuntansi berbasis apa ya, VB.net atau berbasis web ya, atau apalah yang rekan-rekan akan kembangkan. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam pemecahan permasalahan ya, rekan-rekan juga perlu jelaskan mengapa sih rekan-rekan mengembangkan sistem tersebut. Ya, diberikan istilah alasannya ya, mengapa mengembangkan sistem tersebut, mengapa menggunakan web ya. Misalnya terkait dengan database-nya rekan-rekan menggunakan MySQL, kenapa sih database yang rekan-rekan menggunakan adalah MySQL. Nah, itu Anda jelaskan. Nah, kemudian perlu didukung dengan hasil penelitian sebelumnya. Gitu ya, misalnya rekan-rekan menggunakan web, alasannya misalnya lebih mudah digunakan. Nah, itu rekan-rekan bisa cari pendukungnya ya, penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengembangan sistem menggunakan web itu lebih mudah digunakan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan metode yang digunakan ya di dalam pengembangan sistemnya, itu juga metode akuntansi ya yang dikembangkan di dalam sistemnya itu juga perlu dijelaskan. Ya, misalnya rekan-rekan membuat buku kas ya, atau membuat catatan terkait dengan kas ya, atau terkait dengan petikas di perusahaan. Ya, perusahaannya sudah punya aplikasi, tapi untuk pengelolaan petikasnya masih berantakan ya. Nah, itu rekan-rekan bisa menggunakan metode fluktuatif ya, atau metode hanya, atau rekan-rekan membahas mengenai persediaan ya, itu rekan-rekan bisa menggunakan metode seperti FIFO ya, atau LIFO atau average ya. Nah, itu nanti dijelaskan ya di dalam pemecahan masalah gitu ya. Atau rekan-rekan membuat sistem terkait dengan pengelolaan aset
ya misalnya aset tetap. Nah, kemudian rekan-rekan hitung penyusutannya. Nah, itu juga harus ditentukan ya penyusutannya apakah menggunakan garis lurus ya metodenya atau metode saldo menurun ya atau yang lainnya. Nah, itu perlu dijelaskan ya di dalam pemecahan masalah. Nah, ini ya Mas. Ini ada di alasan digunakan solusi tersebut. Ya, jadi disertakan alasan mengapa rekan-rekan menggunakan metode tersebut atau menggunakan aplikasi tersebut ya untuk mengembangkan sistem ya yang digunakan sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga di dalam penulisan latar belakang adalah mengutip ya baik jurnal maupun buku. Nah, ini ya, jadi tadi kan seperti yang disampaikan ketika rekan-rekan misalnya membahas mengenai topik penelitian secara umum ya atau permasalahan secara umum, itu kan pasti rekan-rekan ambil dari jurnal sebelumnya ya atau dari buku. Ya, kemudian tadi misalnya untuk alasan pemecahan masalahnya ya atau alasan solusinya kan harus ada pendukungnya. Nah, Anda ambil dari jurnal atau buku. Nah, ini ketika Anda mengutip dari jurnal atau buku ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama, untuk referensi yang digunakan maksimal 5 tahun ke belakang. Ya, sebisa mungkin 5 tahun ke belakang. Karena apa? Karena untuk sistem informasi sendiri itu kan perubahannya sangat cepat. Ya, perubahannya sangat cepat sehingga 5 tahun ke belakang itu juga batas waktu yang cukup lah ya. Kalau terlalu lama itu kan istilahnya sudah ketinggalan gitu ya. Kalau Anda rekan-rekan gunakan 10 tahun ke belakang referensinya atau 15 tahun ke belakang referensinya itu kan sudah cukup ketinggalan gitu ya. Jadi diharapkan menggunakan referensi maksimal 5 tahun ke belakang. Ya, kalau sekarang tahun 2023 ya bisa 2017 atau 18 lah maksimal. Tuh ya. Nah, kemudian cara mengutip jurnal atau buku ya di dalam artikel Anda nantinya atau naskah Anda. Nah, ini ya. Cara menuliskannya nanti Anda tuliskan nama penulis ya, nama penulis dari jurnal atau buku tersebut dan tahun diterbitkannya jurnal atau buku tersebut. Gitu ya. Jadi setelah kalimat yang Anda kutip ya, Anda sertakan nama penulisnya dan tahun terbitnya. Ya, kemudian kalau 2 orang bisa contohnya di sini Hermawan dan Yudi tahun 2021. Ya, koma tahun 2021. Nah, kalau misalnya penulisnya banyak, ya lebih dari 2 orang, Anda bisa gunakan seperti ini ya. Misalnya Lukas dan kawan-kawan. Ya, Lukas, DKK titik tahun 2021. Ya, bisa juga misalnya Lukas et al. Ya, titik tahun 2021. Cuman saya harapkan bisa konsisten ya. Jadi kalau misalnya menggunakan DKK, ya DKK aja yang dipakai. Ya, kalau misalnya dari awal mau et al ya et al. Dari awal sampai akhir ya, biar rapi saja. Kemudian kalau misalnya rekan-rekan ambil data dari misalnya dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, yang tuliskan BPS tahun 2022. Nah, kemudian saya harap tidak mengambil referensi ya dari Google. Ya, maksudnya istilahnya yang hanya apa ya, dari berita-berita yang ada di Google. Ya, misalnya Anda search nih, ya Anda search tentang perkembangan sistem akuntansi, itu kan pasti banyak sekali ya artikel yang membahas hal tersebut. Nah, kemudian nanti ini tidak akan jelas ya siapa yang menulis artikel tersebut dan kapan diterbitkan. Nah, diharapkan ya setelah Anda search di Google, Anda cari saja jurnal. Ya, jurnal terkait dengan sistem informasi. Nah, agar mudah itu Anda bisa masuk ke Google Scholar. Ya, jadi silakan Anda klik Google Scholar. Nah, di situ nanti ada pilihan tahunnya. Ya, kalau tadi yang diminta adalah 5 tahun ke belakang, berarti
Anda pilih tuh tadi dari tahun 2017 atau tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Nah, itu nanti akan keluar ya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang Anda ambil dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Tuh, jadi akan lebih mudah ya. Rekan-rekan tinggal pilih saja yang sesuai dengan topik yang diambil. Ya, kalau misalnya membahas tentang anggaran ya, rekan-rekan cari saja tentang anggaran. Ya. Itu ya, jadi hati-hati ketika mengutip jurnal atau buku ya, sertakan penulis dan tahun terbitnya. Baik, nah itu tadi yang dibahas terkait dengan latar belakang ya, yang perlu rekan-rekan perhatikan. Jadi di dalam latar belakang itu nanti rekan-rekan bahas dulu secara umum ya, topik yang diambil, kemudian permasalahan secara umum ya, kemudian masuk ke khusus ya terkait berkaitan dengan lokasi penelitian yang Anda gunakan ya, permasalahan apa yang dihadapi, kemudian apa solusi yang akan rekan-rekan ambil gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin C ya, identifikasi masalah. Nah, pada identifikasi masalah ini merupakan pendataan sejumlah permasalahan yang muncul sehubungan dengan tema, topik atau judul penelitian. Nah, berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti akan menentukan masalah yang penting dan mendesak untuk dicari penyelesaiannya melalui penelitian. Nah, jadi tadi di dalam latar belakang kan rekan-rekan sudah uraikan tuh, atau rekan-rekan sudah deskripsikan ya, atau sudah narasikan permasalahan apa saja sih yang muncul di dalam di lokasi penelitian tersebut. Nah, kemudian di dalam identifikasi masalah, ini permasalahan yang sudah Anda uraikan tadi itu Anda bentuk dalam poin-poin. Ya. Misalnya 1 2 3 gitu ya. Misalnya ada 3 masalah, berarti 1 masalahnya apa, 2 masalahnya apa, 3 masalahnya apa. Nah, kemudian untuk identifikasi masalah ini harus konsisten dengan permasalahan yang dibahas di dalam latar belakang. Itu ya, jadi sama nih apa yang Anda uraikan di dalam latar belakang dengan yang menjadi masalah yang Anda tuliskan di identifikasi masalah. Itu ya, jadi jangan beda-beda, nanti bingung penelitiannya mau membahas tentang apa. Itu ya, jadi kan bisa konsisten nih dari latar belakang sampai dengan identifikasi masalah. Masalah apa sih yang dibahas atau yang akan diteliti. Itu ya. Kemudian masuk pada pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah ini merupakan salah satu bagian yang cukup penting mengingat suatu permasalahan yang tidak diberikan batasan yang jelas akan mengakibatkan hasil penelitian menjadi bias. Tuliskan batas masalah Anda di sini dengan secara singkat dan jelas. Nah, pembatasan masalah ini adalah untuk memberikan skop ya atau batasan terkait dengan apa yang akan Anda teliti. Ya. Jadi misalnya Anda membahas mengenai sistem informasi akuntansi ya di penjualan. Nah, itu berarti yang Anda batasi adalah nanti penelitian ini akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi penjualan di PT A. Ya, jadi nggak akan melebar ke mana-mana. Atau terkait dengan pengelolaan aset. Ya, jadi sistem informasi akuntansi yang diteliti berkaitan dengan pengelolaan aset tetap. Tuh ya, jadi jelas nih penelitian ini akan membahas mengenai apa atau dibatasi atau skopnya itu apa saja. Tuh ya. Kemudian rumusan masalah. Nah, masalah yang akan dicari pemecahannya hendaknya dirumuskan dalam bentuk deklaratif atau dalam bentuk kalimat pertanyaan guna mempertajam rumusan masalah. Tuliskan secara jelas apa yang ingin dibahas dalam penelitian, kemudian buatlah kalimat tanya yang berhubungan dengan masalah penelitian Anda. Sehingga para pembaca nantinya dapat menyimpulkan bahwa isi skripsi dan kesimpulan skripsi memang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan.
Jadi di dalam rumusan masalah, ya ini Anda menyatakan dalam bentuk pertanyaan. Ya, jadi misalnya tadi Anda ingin mengembangkan sistem pengelolaan aset tetap. Nah, berarti Anda bisa sajikan bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan aset tetap secara efisien. Karena mungkin di dalam latar belakang ya Anda bahas mengenai efisiensi. Ya, nah secara efisien. Nah, itu jadi untuk rumusan masalah nanti dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian tujuan penelitian. Nah, ini tujuan penelitian ini menguraikan secara singkat mengenai tujuan dari penelitian yang Anda lakukan. Skripsi dapat bertujuan untuk menguraikan, menerangkan, membuktikan, atau menerapkan suatu konsep atau membuat suatu hasil karya atau suatu prototipe baik yang berupa software maupun hardware. Nah, tujuan penelitian ini juga biasanya berkaitan dengan rumusan yang Anda buat gitu ya. Jadi misalnya tujuan penelitiannya ya yang pertama adalah mengembangkan sistem pengelolaan aset ya berbasis web. Nah, itu menjadi tujuan penelitian. Kemudian tujuan penelitian yang berikutnya misalnya mengembangkan sistem informasi akuntansi pengelolaan aset tetap ya yang mampu menghasilkan laporan ya secara relevan dan reliable misalnya. Tuh ya, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti disesuaikan dengan rumusan yang rekan-rekan tuliskan. Nah, jadi di dalam penelitian ini rekan-rekan mau ngapain sih? Nah, itu diuraikan di dalam tujuan penelitian. Baik, kemudian kita masuk dalam manfaat penelitian. Nah, manfaat dari skripsi yang ditujukan terutama untuk bisa memberikan solusi yang baik dan tepat pada masalah yang diteliti. Tuliskan manfaat yang ada secara jelas dan singkat untuk siapa saja. Nah, untuk manfaat penelitian ini umumnya dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama manfaat untuk peneliti, ya peneliti sendiri. Kemudian manfaat bagi instansi, ya instansi ini adalah tempat di mana rekan-rekan melakukan penelitian. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi universitas. Nah, itu jadi Anda tuliskan apa sih manfaat dari penelitian yang Anda lakukan. Tuh ya. Baik, ini yang terakhir adalah spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lengkap terkait dengan karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan. Karakteristik produk mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Nah, ini biasanya untuk spesifikasi produk ini berkaitan dengan hardware dan software yang digunakan untuk mengembangkan produk. Gitu ya, jadi hardware yang dibutuhkan apa, kemudian software yang dibutuhkan apa, atau mengembangkannya menggunakan apa. Nah, ini Anda jelaskan di dalam spesifikasi produk yang dikembangkan. Baik, selesai sampai di sini ya penjelasan terkait dengan latar belakang, identifikasi masalah sampai dengan spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, saya harap rekan-rekan setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini ya mulai untuk menyusun latar belakang ya, untuk menyusun identifikasi masalah sampai dengan spesifikasi produk yang dikembangkan. Ya, dicoba dulu saja ya untuk menyusun latar belakang sampai dengan spesifikasi produk yang dikembangkan. Gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya ya akan saya berikan contoh. Nanti rekan-rekan tinggal sesuaikan saja apa yang sudah rekan-rekan tulis ya atau draft proposal rekan-rekan nanti disesuaikan saja dengan contoh ya misalnya terkait dengan susunannya, ya cara penulisannya. Hati-hati ya kemana ya cara penulisannya untuk proposal tidak menggunakan bab. Ya, tetapi menggunakan poin A untuk judul, ya B untuk latar belakang, C identifikasi masalah dan seterusnya. Ya, jadi saya harap rekan-rekan mulai mencicil ya, mulai hari ini bisa mencicil menyusun latar belakang sampai dengan spesifikasi produk yang dikembangkan. Ya, besok kita masuk pada contohnya. Ya, nanti tinggal disesuaikan saja
apa yang sudah rekan-rekan tulis dengan contohnya ya, terkait dengan penyusunannya sih. Kalau isinya kan tergantung dengan topik yang rekan-rekan teliti. Tuh ya. Baik, perkuliahan pada pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa presensi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.